sangat berbeda itu antara jalan sama kereta. Jadi nanti kaitannya demand. Karena apa? Kita itu di dalam desain itu bagaimana kita itu prediksi pergerakan orang barang yang akan menggunakan kereta. Lah dari situ baru kita akan menentukan ini trasenya lewat mana gitu loh, Dik. Nah, itu sangat tergantung. Kalau trasenya keliru, maka prediksi demand kita itu bisa keliru juga. Ya, jadi kayak Jakarta Bandung kereta cepat itu pada waktu itu diprediksi demand sekian, lalu trasenya dipilih ini menghubungkan pakai Bandung. Nah, kita waktu itu mungkin belum begitu sadar ya bahwa prediksi itu ada pesimis, ada optimis. Nah, optimis itu yang kita tuh manusia, jadi harus ada koridor. Kita nggak bisa menentukan itu satu garis, enggak. Kondisi bawah sama atas. Nah, ini analisa risiko juga harus kita masukkan di sana. Sehingga prediksi itu misalkan moderat. Nah, ini kondisi itu dicapai dengan kondisi seperti apa. Jadi trase itu sangat tergantung ya, Dik ya. Jadi sangat tergantung dari situ demand tadi. Karena kalau pada kuliah yang tapi Anda nggak tahu masih ketemu saya nggak ya pada waktu itu yang lingkungan. Jadi ada konsep tergantung, Dek. Jadi tergantung itu penting sekali. Kalau kita tidak menggunakan tergantung, hasilnya ya seperti yang ada di ini bandara internasional Kertajati dibangun dengan biaya sangat besar, indah begitu. Tapi nggak ada pesawat yang datang. Kalau bandara yang relatif kecil, oke, yang baru aja sudah dimasuk media, medsos, bandara di Jawa Tengah, di Purbalingga misalkan, bandara Jenderal Sudirman ya, ini didarati oleh Citylink atau apa skala mendarat. Tapi sekali mendarat setelah itu nggak ada lagi pesawat yang mendarat, cuma sekali pada. Nah ini ibaratnya itu, ada pelabuhan juga sama. Di Jogja itu namanya Tanjung Adikarto, di Lomprogo, dibangun dengan biaya cukup mahal, di-maintain terus karena dekat laut itu kuda-kudanya pada karatan, terus itunya tiang-tiang listrik ya pada karatan sehingga terus dibangun, tapi dipelihara begitu maksud saya diperbaiki, tapi tidak ada kapal yang merapat. Itu intinya itu demand. Nah, demand di situ itu kalau kereta itu orang tidak bisa naik turun sembarang tempat. Dia ada di stasiun. Ya. Jadi bagaimana letak stasiun itu mengikat kepada potensi demand. Nah, trase nanti mengikuti ke situ. Jadi kira-kira Anda harus plotting dulu ini. Ini hanya sebagai gambaran, Dik. Kita tidak ingin. Nah, sekarang Anda lihat Jakarta-Bandung nanti. Kalau IKN pindah ke Kalimantan, kira-kira demand-nya itu bagaimana? Berubah apa enggak? Ini yang perlu dianukan. Jadi ada analisa-analisa tergantung tadi. Kereta juga sama nanti. Oh, kita buat gini ya tadi kereta cepat itu. Oh, demand-nya bagaimana? Kalau demand-nya itu ternyata nanti 10 tahun yang ke depan tidak ada demand yang besar, artinya ya berarti nggak layak. Ngapain dibangun? Misalkan seperti itu. Atau cukup dibangun kereta biasa, tidak kereta cepat sebagai contoh. Itu kuncinya pada ahli transport. Anda itu loh, Dik. Jadi Anda mempunyai tanggung jawab yang besar karena rancangan Anda kaitannya dengan kereta itu akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Dan itu biaya akan ditanggung oleh si pengelola. Yang dalam ini misalkan pemerintah mengeluarkan itu, kalau itu tidak memberikan manfaat itu, atau di dalam hasil awal itu, di kelayakan dia layak, karena demandnya besar begini. Tapi pada prediksinya, ternyata dia kurang tadi, menerapkan konsep tergantung tadi ke depan.
itu akhirnya meleset. Kasihan tuh. Jadi kasihan negara dalam arti begitu. Jadi Anda tugas sipil itu nanti kalau Anda lulus itu besar sekali di pundak Anda. Anda memberi masukan kepada atasan. Apakah itu menteri, apakah itu presiden dan sebagainya. Beliau itu menugaskan Anda. Jadi beliau yang enggak dosa. Yang dosa adalah yang ini memberikan masukan yang kurang baik, kurang tepat, begitu ya. Karena hasil rancangannya ya rodo ngawur, misalkan seperti itu, atau rodo ini tergantung. Jadi nanti ini layak dibangun nanti dengan catatan ini, gitu loh, Dek. Jadi tergantungnya apa? Ini bisa besar, tergantung misalkan Pemda harus bangun ini, menata ruang dan ini, gitu loh, Dek. Ingat ya, konsep tergantung kelihatannya banyak yang mencemooh begitu. Tapi kalau Anda sudah menguasai konsep tergantung, Anda sebagai planner ya, dan desainer itu canggih di ya. Jadi tergantung itu penting. Jadi nanti kalau Anda mendesain ini kan nanti sudah badan jalan. Badan jalan ini kan tergantung dari kelas jalannya tadi yang Anda desain. Kelas jalan tergantung demand. Demand ini prediksinya kalau konsep tergantung enggak diterapkan secara baik, keliru, maka badan jalan ya keliru. Lalu drainase itu sangat tergantung dari mana letaknya di mana, intensitas curah hujannya bagaimana. Ya. Kalau itu prediksinya keliru, ya keliru kabeh. Perubahan tata guna lahan. Jadi sebagai contoh Jakarta membuat suatu sistem drainase begini-begini. Tapi karena letak di bawah sangat tergantung yang di atas. Jadi pada waktu itu yang kasihan Jakarta. Jakarta sudah begini dengan catatan RT RW rencana tata ruang yang ada di atas itu begini, maka kira-kira demand atau katakanlah debit yang akan terjadi itu sekian. Namun ini pada kondisi tata ruang yang sudah dia sahkan itu yang atas. Tapi tata ruang sering berubah. Nah, kalau ada perubahan itu tentunya akan mempengaruhi tadi lapisan kedap yang atas, akhirnya apa? Dia akan mengirim banjir istilahnya dari atas ke bawah. Nah, ini tidak terakomodir di bawah pada desain karena dia hanya mengandalkan kondisi yang ada, tidak ada kemungkinan ke depan bagaimana. Jadi yang jelas di Indonesia ini masih dinamis ya. Jadi masih dinamis, banyak orang-orang kreatif yang berusaha merubah suatu sistem untuk kepentingan masing-masing. Ya, apa kepentingan golongan, kepentingan pribadi atau ini. Jadi hati-hati ini. Sehingga di dalam prediksi itu ada pesimistik, ada optimistik. Jadi ini yang paling penting. Kemarin kan saya sudah di sebelum meet ya, saya tekankan itu karena ini kelas A ya, kelas Anda nggak ketemu saya toh. Jadi saya inginkan itu ya, Dik ya. Jadi jangan sampai terjadi nanti hasil desain Anda itu mubazir atau tidak bermanfaat. Kasihan, itu uang negara ya, uang rakyat yang harus Anda ya. Karena Anda sudah bangun megah begini nggak termanfaatkan, tapi Anda harus mikir, Anda harus bayar utang karena itu semua utang. Begitu ya, Dik ya. Jadi kasihan yang di atas, membuat keputusan kasihan. Jadi bawahan itu harus bisa memberikan masukan yang benar kepada atasan. Supaya atasan itu betul-betul bisa memutuskan berdasarkan masukan Anda yang benar. Ya. Misalkan gubernur itu yang nggak bisa menguasai secara semua. Ya Anda sebagai planner dan desainer yang bertanggung jawab. Demikian menteri manusia juga ada keterbatasan. Ya. Presiden juga ada keterbatasan manusia. Beliau mendelegasikan kepada bawahan kepada Anda. Kalau Anda nggak benar, maka ya atasan Anda juga nggak benar,
sampai keputusan presiden atau menteri ya nggak benar. Yang salah siapa? Akar permasalahannya di bawah. Begitu loh, Dek. Jadi kalau kita menyayangi negara kita, Anda tolong nanti jangan terbatas pada bahan kuliah. Anda mencari bahan-bahan di internet dan sebagainya. Best practice di mana-mana Anda banyak itu. Apakah di dalam negeri ataukah di luar negeri. Ya, supaya Anda menjadi planner, perencana dan desainer ya. Itu ya, jadi desainer dan planner ya. Jadi perencana dan ya, itu yang perancang, itu yang canggih supaya hasil rancangan atau perencanaan Anda betul-betul memberikan manfaat bagi negara gitu ya. Jadi kalau bisa nilai Anda ya A kabeh gitu ya. Saya tidak pakai kurva normal deh. Kalau semua nilainya 9 semua ya A semua gitu loh. Ya, Dek. Oke. Jadi tolong yang kemarin MIT itu Anda jadi ini hanya sebagian. Jadi kita ini semua ini bisa berhasil kalau trase-nya itu memang sudah benar. Itu ya, Dek ya. Sesuai. Ini ada tanah dasar dan sebagainya. Jadi tanah dasar nanti yang jelas trek itu trek dari jalur KA itu kan ada sabalas, balas, jadi ada bantalan, alat penambat, rel. Itu dia bertumpu kepada tanah dasar. Tanah dasar bertumpu pada tubuh jalan. Jadi Anda harus hati-hati di situ. Jadi bedakan kalau jalan itu ada pavement, pavement itu pavement ya perkerasan jalan itu. Kalau jalan ya kita supaya Anda paham. Jalan itu ada yang namanya fondasi bawah, fondasi atas, lalu lapis permukaan. Di bawah perkerasan itu adalah tanah dasar. Tanah dasar itu sekitar 2,5 sampai 3 tebal pavement. Di bawah apa namanya tanah dasar itu tubuh jalan. Jadi kita bedakan antara tanah dasar dengan tubuh jalan. Nanti kegagalannya akan beda-beda. Oke. Ya, jadi itu ya, Dek. Nah, ini tanah dasar itu di bawah di sini tanah dasar. Ini ada. Jadi Anda harus paham karena ini bertumpu pada di bawahnya adalah tubuh jalan. Nah, tubuh jalan itu kalau Anda membangun suatu jalur melalui rawa, kalau tubuh jalan ini bermasalah, tanah lunak, dia akan mengalami konsolidasi. Berarti apapun Anda desain yang atas ini tanah dasar ini bagus sekali, dia akan turun deh. Karena konsolidasi. Jadi Anda harus hati-hati. Jadi dalam mendesain ini Anda harus paham terkait dengan mekanika tanah ya. Jadi mekanika tanah nanti itulah oke lah. Berarti Anda harus melibatkan nanti tenaga ahli itu apa namanya, ini hanya sebagai gambaran. Ini, jadi ini kan sudah ditentukan ya. Jadi sebetulnya nanti itu kalau di sini itu prasyarat tanah dasar. Kalau saya ini justru yang bawah dulu, tubuh jalan, Dek. Jadi tubuh jalan ini itu harus sudah ya mengalami konsolidasi sekitar 95% di bawah ini ya, di bawah tanah dasar itu tubuh jalan sudah terjadi konsolidasi 95%. Jadi tidak lagi turun yang karena kalau ini turun ya percuma. Karena apa? Geometrik jalan ini rel itu beda dengan jalan. Kalau geometrik jalan rel itu per mil, per 1000. Jadi kalau jalan itu slope-nya misalkan bisa sampai 10-12%. Tapi kalau kereta itu hanya yang desain itu ya antara 20 per mil ya. Itu sudah
agak berat ya. 20 per mil itu podo 2% di. Paham? Kalau sudah lebih dari 2,5% itu harus kereta yang jenis yang lain, kereta gigi atau apa begitu ya, Dik ya. Karena dia nanti karena beda, karena gesekan itu beda. Ya, jadi antara roda dengan rel itu kan baja sama baja. Ya. Jadi ini masih kekuatan adhesi ya, Dik ya. Kecuali kereta gantung ya, Dik ya. Nah, cuma ini ada sebagai gambaran sehingga saya inginkan elevasi yang namanya ini muka rel itu selalu tetap. Jangan sampai ini nanti ada berubah-ubah, geometriknya akan berubah. Jadi geometrik ini arah memanjang nanti, elemen vertikalnya itu akan berubah. Ini repot nanti. Oke ya. Nah, tanah dasar tubuh jalan sudah, baru kita menyiapkan tanah dasar ini. Jadi ini penting sekali adalah pemilihan trase, trase itu. Jadi kalau Anda ini tanah lunak semua, ya repot nanti Anda memantapkan kondisi tubuh jalan itu supaya sudah konsolidasi 95% ini cukup effort yang cukup besar itu ya. Mungkin dengan vertical drain ya. Nah, kecuali kalau tanahnya tanah keras, ya, jadi itu nggak ada masalah, aman itu ya. Kita langsung bicara ke tanah dasar. Tapi begitu Anda melalui tanah lunak, kita bicaranya bukan tanah dasar dulu, tapi tubuh jalan, baru tanah dasar. Paham nggih? Jadi ini hanya sebagai gambaran. Dan ini nanti tekan vertikal tanah dasar dan sebagainya, oke. Nanti orang geoteknik akan membicarakan itu. Saya langsung aja, tapi konsepnya yang paling penting. Jadi ini hanya sebagai gambaran ini. Jadi tolong nanti Anda untuk mendesain ini Anda harus tanah dasar tubuh jalan terus tanah dasar. Tanah dasar tadi itu tentunya dipilih. Ya, dipilih kondisi tanah atau soil yang terpilih. Terpilih itu kaitannya dengan daya dukung tanahnya, CBR-nya. Jadi di sini misalkan minimum 8%, tebalnya minimum 30%. Itu kata-kata minimum. 40% boleh apa tidak? Boleh. Kenapa tidak? Gitu ya. Ini minimum. Gitu ya. Tanah dasar mempunyai kemiringan ke arah luar sebesar ini. Harus mencapai kepadatan 100%, kepadatan kering maksimum. Inti untuk kaitannya apa? Jadi kalau Anda lihat gambar yang ini, Dik, ini kalau ini nanti ada hujan, kita kan negara tropis ya, Dik. Ini kan porus, ini porus ya, Dik. Air akan turun ke sini. Ya, ini ke sini lah. Harapannya ini nanti dia kalau ini tanah dasar ini, dia ini akan ke sana. Kiri. Nah, ada permasalahan di lapangan, ini datar sehingga dia meresap ke tanah dasar. Tanah dasar itu karena dia tanah, soil, itu kekuatan atau bearing capacity, daya dukungnya sangat dipengaruhi kadar air. Nah ini airnya kalau seperti itu, ya itu tadi harus dimiringkan supaya mengalir ke tepi, ya kalau ada air di sana. Ada kalanya orang di sini dikasih capping layer. Capping layer itu semacam pasir atau sertu ya, sertu atau pasir yang ini setebal 15 cm, 10 sebelah panti. Jadi bagi itu untuk mengalirkan air ke sana. Ya, air ke sana. Atau menggunakan geotekstil ya. Geotekstil ini ke sana sehingga air ini biar ke sana. Oke, no problem ya. Ini hanya sebagai gambaran. Oke, nanti itu jadi ini hanya sebagai contoh ini, Dik. Jadi ini gambar ini sebetulnya ada sesuatu ya, sesuatu yang keliru. Jadi nanti kalau saya minta gambarkan potongan ini, Anda tahu nggak kelirunya di mana? Halo? Karena ini di modul. Modul artinya apa? Dipegang oleh semua dosen. Ya. Dan ini biasanya Universitas ABC ini menggunakan yang sama.
Tapi saya ini mengatakan ini keliru. Anda tahu nggak kelirunya di mana? Halo? 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 Kok nggak ada suara? Halo? Halo? Kok nggak ada suara, Mas? Halo? Mbak Aziza? Nggak ada suara. Aziza? Ya Pak, Nah, dengaran nggak? terdengar Pak. Oke. Nggak, gini Dek. Jadi saya minta yang lain, ini kuliah itu kalau bisa interaksi ya Dek ya. Jadi kalau Anda sudah paham pada saat kuliah, mungkin Anda nggak belajar pun nanti pas ujian Anda masih ingat. Jadi nggak usah anu ya adik-adik itu nggak usah takut, kita diskusi gitu Dek. Jadi semua itu mempunyai masing-masing kelebihan dan kekurangan itu pasti ya, Dik. Jadi di situ ada keterbatasan. Nah, justru kuliah itu tuh bagaimana ada interaksi. Anda nggak paham, tanya aja, nggak ada masalah. Jadi dulu saya pun demikian. Mungkin satu-satunya dosen yang mahasiswa yang berani menghadap waktu itu Pak Profesor Antono ya, Dik. Itu yang terkenal anu sekali ya, Dik ya. Sampai ada dosen yang calon dosen waktu itu nggak lulus seumur hidup ya. Beliau tuh anu sekali, strict sekali. Jadi kalau ujian itu pada waktu itu kalkulator itu batu aja dilihat ada kepean apa enggak. Jadi itu sangat ditakuti. Satu-satunya mahasiswa dalam sejarah gitu ya yang berani menghadap ke ruang beliau itu hanya saya, Dik. Karena saya ternyata beliau tuh apik banget, Dik. Bagus yang orang mengatakan itu killer dan sebagainya sampai diprotes di anu nggih. Itu orangnya bagus sekali, lembut lagi. Jadi dia ingin sekali itu mahasiswa itu betul-betul menguasai mata kuliah beliau. Mata kuliah beliau itu kaitannya dengan beton. Karena bangunan-bangunan sipil itu kebanyakan dari beton. Kalau betonnya itu orang nggak menguasai secara baik, maka konstruksi berbahaya bagi si mahasiswa nanti. Sebagai desainer, itu bisa aja dia runtuh atau kurang bagus. Jadi itulah kenapa beliau strict sekali. Tapi setelah beliau saya menghadap itu saya baru tahu, oh beliau itu karena sayang sekali kepada mahasiswa. Jadi ternyata beliau ditanya itu semua dikasih apa gini diskusi semua. Jadi diberikan semua gitu. Sampai ujian yang dulu biasanya setahun sekali karena saya menghadap dan sebagainya itu setahun bisa jadi 2 kali. Sebetulnya banyak kakak-kakak kelas saya dan teman itu jadi utang budi karo aku deh. Karena beliau akhirnya memberi ujian setahun 2 kali. Kalau dulu sekali, wah ujian itu sampai 400 orang, 500 orang deh. 7 angkatan di atas saya ikut ujian. Ya. Ini hanya sebagai ngomong. Jadi kita itu tolong itu tuh kita diskusi. Kalau misalkan Anda tanya, saya nggak bisa, saya bilang nggak bisa. Coba nanti saya cari, saya belajar, saya buka, ternyata saya nggak nemukan. Saya tanya teman, teman nggak bisa. Saya bilang kepada Anda, ternyata aku respon jawab di maaf gitu ya. Karena sudah saya cari, ini saya tanya teman juga nggak ada.
nggak bisa jawaban itu. Ini hanya sebagai contoh daripada saya ngasih jawaban yang keliru. Itu contoh gitu, Dik. Jadi ini nanti ini Anda, jadi di kuliah saya itu nanti banyak istilahnya tambahan yang mungkin agak beda. Jadi bahan kuliah itu kan sifatnya ini kan modul umum. Nanti saya kasih kritik, saya itu keluar, Anda menjawab seperti modul ya caca-corek. Jadi kalau dulu bahkan saya kasih jebakan gambar apa pernyataan atau analisis saya salahkan. Jadi kalau dia menjawab ujian itu berarti dia waktu itu mungkin nggak ikut ujian, nggak ikut kuliah. Jadi dulu itu ada, saya nggak pernah ngabsen mahasiswa deh. Nah, ada yang waktu itu tertuduh, ada mahasiswa itu kebetulan di luar kota itu ketemu dosen sipil. Kenapa nggak kuliah? Gampang. Mata kuliah ini tinggal mata kuliah saya, gampang. Itu nggak pernah diabsen kok. Nah, akhirnya apa? Pada saat itu dilaporkan ke jurusan ke departemen. Kalau saya ngomong terserah itu dicari-cari nggak ketemu karena kuliah itu absen ada semua. Tapi saya tahu saya nggak takut itu. Yang pertama Tuhan itu maha tahu. Ya, kalau dia nganu. Yang kedua saya membuat teknik jebakan yang tertentu. Saya tahu kok. Nanti pada saat ujian siapa itu. Hanya dicari-cari nggak ketemu. Akhirnya saya mengatakan ini ada unsur pelibatan orang dalam. Lihat aja. Ternyata dia memanfaatkan ada orang dalam untuk ngabsenkan. Tugas juga demikian. Tugas ternyata ada teman kuliah yang dibayar untuk ketemu deh. Karena tadi analisa teknik itu, akhirnya beliau ini karena bapaknya profesor juga ya dek, beliau mundurkan diri dek dari sipil, tapi dia sudah lulus di tempat yang lain. Tapi terserah itu saya nggak tapi saya tidak menDO-kan, cuma saya laporkan ini kayak gini itu lah monggo bagi saya dia kan tanggung jawab dia. Sehingga nanti kuliah ini seperti tadi ya Dek ya. Itu saya kasihkan ini kelirunya di mana? Ya kita diskusi. Jadi kesempatan ini Anda untuk mengteskan kira-kira kelirunya di mana. Paham ya Dek? Enggak apa-apa Dek. Jadi dulu saya punya grup belajar itu 4 orang. Belajar bersama terus ya. Mata kuliah sulit sekali, Dek. Itu kalau ya tadi ada pesertanya kalau dulu tuh sampai 7 angkatan di atas, Dek. Nah, pada waktu itu kita itu ya angkatan saya 76 waktu itu ya pinter-pinter jadi pinter sing grup saya itu pinter. Kita membuat itu akhirnya ujian letak kursi tersebar tadi. Nah, setelah selesai kamu dapat berapa? Apa hitungannya? Ini semua sama, Dek. Akhirnya kita show, pada waktu itu kita langsung ke Sate Samirono. Karena pasti benar toh, 4 orang hitungan kok podo. Berarti kan mesti benar gitu dia, pasti lulus dia. Tapi nunggu setelah itu waktu itu nunggu kira-kira berapa ya, 1 bulan atau 2 minggu ya, karena ujian pertama ya. Dulu ujian sampai 3 kali, Dek. Nah, nunggu ternyata apa, Dek? Kalau dulu belum ada HP, jadi kalau ditempel itu uyuk-uyukan, Dek. Uyuk-uyukan itu. Jadi kalau uyuk-uyukan itu ya geret-geretan sudah, lalu geret belakang. Bayangin 7 angkatan ke atas itu. Jadi pada waktu itu saya sampai uyul-uyulan sampai depan itu, kira-kira setengah jam baru bisa lihat. Itu sampai depan bisa delok nama saya nggak ada, nomor saya nggak ada. Artinya nggak lulus, KLU ya, tidak lulus. Lalu ditarik dari teman mungkin kakak-kakak itu dia bilang, wes kalau nggak lulus nggak usah gitu di situ, udah keluar gantian. Saya digeret itu loh pundak saya tuh. Saya keluar, ternyata teman saya 3 sudah di luar, delek-delek, ternyata nggak lulus. Nah pada waktu itu ya aku ya delek-delek loh kok iso. Nah kemudian kebetulan saya ikut grup tenis asisten, saya tanya asisten, Mas aku ini kok keliru, wah aku keliru konsepnya kok. Nah dari pengalaman itu saya mengatakan dalam hati ya, berarti kalau
saya diskusi dengan teman itu saya belum ada jaminan 100% benar. Kalau bisa saya tanya asisten atau tanya dosen, sehingga saya kalau di kelas itu paling rewel, ditanya. Ya tadi tanya itu, karena nanti kita diskusi tahu bahwa konsep saya keliru atau saya belum tahu. Oke. Sekarang tanya, ini kan yang ada ya Dik ya, tadi ini di modul sama di ABC podo di kelas. Saya katakan ini keliru. Kelirunya di mana, Mas? Kalau Anda terapkan, tolong desain typical cross section ini kaitannya ini dengan kelas 1 ya, ya. Kelas 1, jalan kelas 1. Kelirunya di mana, Dik? Kemarin kan Anda sudah sebelum Meet kan sudah Anda dapatkan itu. Kelirunya di mana? Kira-kira gimana kelirunya? Halo, nggak ada masalah, Dik. Silakan Anda membuat atau saya skip aja, Anda paling nggak paham. Karena ujian ini sering keluar. Tidak hanya sering, pasti keluar gitu loh. Membuat typical cross section pasti keluar. Kemarin ujian Meet keluar juga, tapi nanti akan keluar lagi. Apa, Dik? Mungkin izin menjawab, Pak. Iya, silakan. Ora apa-apa, Dik. Saya terima kasih kalau Anda buat. Ya, terus. Mungkin, Pak, kalau menurut saya dari gambar ini, tanah dasarnya kayak terlalu tipis gitu, Pak. Nah, ada yang lain? Anda sudah nganu belum? Sudah apa namanya? Yang PM 60D. Sudah download? Belum, Pak, sepertinya. Kalau kelas yang A, yang B kemarin saya minta, saya kasih download ini, saya kasih malah PM apa yang harus di-download di internet ya, oke lah. Inilah, Dik. Jadi begini, Dik. Namanya kompetensi ya, Dik ya. Kompetensi itu pertama adalah harus knowledge. Knowledge ya, ilmu pengetahuan itu bisa didapat dari bangku kuliah, sekolah gitu ya, S1, S2, S3. Namun ada dia di luar itu. Jadi tidak terpaku dia jaminan S1 itu kalah sama S3, belum tentu, Dik. Bidang tertentu S3 menang, tapi untuk namanya kompetensi nanti kita lihat, Dik. Lalu kompetensi setelah itu Anda knowledge ya, Anda ngembangkan dan sebagainya, sehingga saya minta Anda sering browsing internet dan sebagainya, nanti membuat folder-folder itu. Ini sebagai contoh, ini saya kasih ke contoh ini. Jadi peraturan-peraturan, kebetulan kemarin saya diminta untuk memberi masukan yang PM16 ini mau direvisi. Dan sekarang saya baru merevisi yang PM33 tentang stasiun D. Ini dalam proses ya. Nah, ini setelah knowledge dapat, itu ada namanya experience, pengalaman. Nah, pengalaman itu dari mana? Anda harus bisa melihat itu ya pengalaman A, bidang ini, bidang ini, bidang ini. Oh, ini. Jadi kalau teori walaupun udah S45 itu profesor doktor hampir expired. Bukan retired lagi, retired pensiun. Hampir expired lah gampangannya. Itu belum tentu dia itu mempunyai kompetensi yang bagus. Karena experience-nya itu mungkin hanya bidang itu, nggak pernah proyek, nggak pernah ngerjakan, itu hanya teori, textbook ya. Itu dia kurang. Dia ngerjakan, ikut. Jadi saya minta itu mahasiswa atau dosen muda kemarin pada pelepasan saya pensiun itu, saya minta sejak dulu tuh, walaupun banyak yang nentang saya, dosen muda harus proyek. Karena kalau tanpa proyek tidak ada experience nanti. Itu ya. Hanya textbook. Kalau textbook ya tadi banyak perencanaan yang akhirnya mubazir itu ya.
Ini hanya sebagai contoh. Setelah experience itu bidang A, bidang B, bidang C, bidang yang lain, gitu ya, berapa kali dia? Jadi jenisnya sama berapa kali. Nah, itu baru dapat skill, kecakapan, Dik. Jadi dulu kalau ujian saya itu, apalagi open book, saya tuh soal berbagai soal ya, dari bertahun-tahun itu saya kerjakan. Setelah itu kan itu berarti ada pengalaman di situ. Wah, ngerjakan tipe ini, oh bisa. Nah, itu ternyata nggak cukup. Untuk bisa cakap itu, saya coba berkali-kali, Dik. Ngerjakan berkali-kali sehingga waktunya saya meniti. Oh, ternyata menitnya makin ini. Oh, ini. Karena saya pernah bisa ngerjakan ujian. Oh, ini ini. Cuma waktunya nggak cukup. Akhirnya lulus dengan nilai yang bagus. Karena tidak cukup waktunya. Yaitu kurang cakap gitu ya. Setelah dapat kecakapan, skill itu, ada attitude atau attitude dulu. Attitude Anda itu. Lalu motivation. Jadi ada 5 pilar supaya Anda mempunyai kompetensi. Gitu ya, Dik ya. Jadi nggak ada masalah. Kita tuh masih belum tahap ini. Sehingga saya belajar. Jangan malu bertanya. Walaupun ya kemarin itu ada contoh, Dik. Bimbingan saya itu ada 2 orang, Dik. Cari dosen pembimbing tugas akhir, nggak ada yang terima karena tinggal 4 bulan itu dia batas DO-nya tinggal 4 bulan, IP-nya 2, berapa, masih di bawah 2,2, mepet, nggak diterima. Lalu ke saya, Dik, kan saya bagian dulu tuh mesti mahasiswa sing tuh ke saya. Saya tanya, mau nggak dengan aturan saya? Oke, mau, oke. Akhirnya apa, Dik? 3 bulan selesai. Yang lain itu kalau dia bisa 4 bulan, 5 bulan. Dia 3 bulan selesai ternyata. Anaknya pinter ternyata. Cuma cara belajarnya yang keliru. Setelah itu, dia lulus, nilainya maksimum. Saya katakan, Anda itu enggak bodoh. Anda itu bagus. Tapi dengan catatan ini loh. Pada itu saya kasih yang namanya, saya sampai dikenal sebagai dosen block note. Selain dosen tergantung, block note. Dia saya buat setiap hari dia membuat jadwal di apa yang dikerjakan besok. Terus begitu. Hanya konsisten itu. Nilai. Ternyata itu dia lulus A. Nah, itu enggak berhenti di situ, Dik. Saya ketemu pada itu sama kan itu ketemu 2 tahun kemudian saya ketemu yang ini yang satu itu. Ini ternyata dia ketemu di situ. Dek, kamu sekarang di mana? Ini Pak, baru pulang Pak. Dari mana? Selesai Pak. Dia sekolah di Australia. Tepat waktu. Coba, yang dulu gampangannya itu ini. Yang satunya pas saya nganter kementerian training kereta api ke Swedia, itu salah satu pejabatnya ngajak ya, Pak Joko nemani saya. Kenapa Pak? Nengok ponakan saya. Di mana? Di Malmo. Dia kuliah di sana. Oh ya mari. Dia pasti kenal, Pak Joko pasti kenal kok. Saya nggak tahu siapa dia. Nggak tahu bimbingan saya yang 2 orang itu, yang satu Australia, yang satu dari Malmo. Ternyata dia kuliah di sana, prestasinya bagus, Dik. Jadi yang dulu katakanlah di sio-sio dosen nggak mau bimbing, ternyata dia lulus sekolah di luar itu dengan prestasi yang bagus. Itu karena apa? Ya tadi, metode tadi. Jadi Anda pokoknya bebas mengeluarkan pendapat, salah itu nggak ada masalah. Oh berarti itu. Oke. Jadi kalau di sini tadi ya, kalau yang kemarin itu tolong nanti download ya, nanti jadi saya minta nanti si siapa? Ketua kelas atau nanti di WA, buat WA grup aja ya Mas. Mbak. Nanti saya diikutkan, nanti Anda bilang ini WA grup Jalan Rel kelas B ya, atau kelas A ya. Kelas A 2022 gitu ya, Dik ya. Itu
Nanti bahan saya kasih ke sana. Jadi ada bahan-bahan yang mungkin nanti bisa Anda pakai atau Anda harus download peraturan yang mana aja. Oke. Nah, di sini di aturannya ya kelas 1 ya, kita lihat tadi kelas 1 ya. Kan ada rel, ada alat penambat ya, plat andas ini, lalu ini ada bantalan, sliper itu, ada balas, ada sabalas. Di sini sabalas enggak ada tadi. Masih ingat enggak? Berarti di sini ada komponen yang terlupakan, sabalas gitu loh, Dik. Dari sabalas ini baru tanah dasar. Paham nggih? Halo. Jadi ini kesalahannya apa? Tidak ada sabalas gitu ya, Dik ya. Oke. Tanah dasar ini, oke, ini kan sketsa, nanti tinggal Anda ukuran, kan minimal 30 gitu ya. Ini yang 30. Ya Anda 40 boleh, 50 boleh, oke. Jadi karena ini tadi belum ada dimensi, maka Anda ya tadi kalau Anda menentukan apa terlalu tipis dan tidak, itu harus ada dimensi D. Oke. Jadi ada dimensi sehingga ada tolok ukur untuk mengukur itu tadi. Jadi ini dimensinya berapa? Oh Pak, ini 12 cm Pak. Oh ini berapa? Ini 35 Pak. Berarti kalau ini 30 nggak mungkin terlalu tipis. Gitu ya Dek ya? Oh tuh, itu bisa. Jadi nanti itu lalu yang berikutnya ada sabalas yang tidak. Jadi nanti kalau ini menurut Anda, nanti komentar saya gini aja tujuannya. Ini ada gambar ini, bagaimana komentar Anda terhadap gambar ini? Itu ya Dek ya? Komentarnya ya ini berarti komponennya nggak lengkap gitu ya. Sabalas kurang. Oke. Oke. Ini juga sama, Dek. Ini. Jadi ini hanya balas, sabalasnya mana? Itu ya, Dek. Ada pertanyaan? Ini juga sama, Dek. Ini gambar salah semua. Ya, oke. Nanti kalau saya anukan gini, Dek. Oke, kita lihat yang saya jadi ini share yang PM ini, Dek. Nanti ini yang apa nuwun tulung ini ya. Ini PM ini ya. Ini sedang dalam revisi tahun ini ya. Revisi ya. Kemarin saya diminta untuk memberi masukan sudah, tapi masih dalam proses ini. Ini proses, tapi paling tidak ini nanti Anda bisa membaca ini komponen jalan rel terus. Nah, penjelasan yang ada di bawah ini dia. Ini nanti komponen-komponen dan sebagainya Anda kelihatan di sini Anda baca. Kemarin ujian saya minta ini untuk menentukan kecepatan rencana ini. Nah, di sini Anda bisa lihat. Jadi Anda bisa melihat ini ya apa komponen-komponennya ini dan ini nanti direvisi yang 1435 dan sebagainya. Terus nanti Anda membaca ini nuwun tulung ya. Anda membaca ini ada beberapa nanti Anda bacanya nanti geometrik gitu. Geometriknya nanti dari sini peninggian dan sebagainya berdasarkan itu. Lalu yang berikutnya bagian bawah badan jalan, proteksi lereng, drainase. Anda baca ini aja dulu, itu dia. Ini sudah lengkap dia. Ini berapa itu dia. Berapa itu Anda lengkap. Itu skema-skema itu Anda lengkap. Ini contoh itu. Jadi ini hanya sebagai gambaran. Ini gambar-gambar di sini Anda bisa lihat. Ini ada apa? Kan berarti ada something wrong itu ya. Jadi dia mengalami ini. Jadi ada balas saja. Jadi ini balasnya mana? Tolong Anda harus bisa melihat itu. Jadi walaupun itu permen itu adanya. Nah sekarang ini ini jelas pada persyaratan komponen. Ini ada badan jalan, ada sabalas, ada balas, bantalan, alat penambat, rel. Jadi di sini sabalas itu merupakan komponen yang pokok supaya distribusi beban ke bawah itu nganu itu bisa lebih nganu Jadi ini hanya sebagai gambaran, ini ada persyaratan-persyaratan balas, sabalas ini. Ini hanya sebagai contoh. Jadi Anda harus bisa menganu ya, memberikan ini ya. Jadi ini sementara sebelum ini resmi di
revisi yang baru, Anda pakai ini aja dulu. Ya. Ada vessel, sini juga ada, di sini ada vessel, tadi ada vessel dan sebagainya. Nanti, oke, paham itu ya. Jadi itu kesalahannya itu. Jadi kadang-kadang hanya sepele ya, sepele. Ini ada ruang bebas, ini ada balas, ada sabalas, gitu ya. Ini hanya sebagai gambaran. Ini hanya contoh-contoh, nanti Anda menggambar. Ini kan sudah ada nih, tampang melintang. Di sini akan kelihatan sekali, Dik. Jadi ada balas, sabalas. Ini kan gambar sudah lengkap. Nah, Anda nanti kalau Anda mendesain atau membuat typical cross section, itu harus dicantumkan. Paham, Dik? Nah, ini drainase itu ada di bawah sabalas, gitu ya. Jadi sini tubuh jalan, nanti ada tanah dasar, gitu, tadi. Jadi tanah dasar ini hati-hati, Dik. Jadi tanah dasar itu karena dia sangat dipengaruhi oleh muka kadar air, ini elevasi ini jangan sampai nanti dia penetrasi ke tanah dasar, Dik. Jadi ini agak ke bawah sedikit, itu ya. Oke, ini hanya sebagai contoh, itu ya. Oke. Ada pertanyaan apa enggak? Ya, Dik. Kalau enggak, kita langsung aja ke tadi. Di gambar tadi, ini komentarnya di sini masih keliru ya, Dik, ya. Keliru karena sabalasnya harusnya ada sabalas. Oke. Ini hanya contoh-contoh. Ini ya contoh-contoh ya, Dik. Ini jadi ini pembangunan waktu itu double track gitu ya. Jadi Anda harus hati-hati. Ini di sini kan ini sawah. Jadi jangan sampai ini nanti stabilitas tubuh jalan terpengaruh oleh ini ya, Dik, ya. Sebagai contoh, ini pembangunan itu ya. Nih, jadi ini oke. Badan jalan dan sebagainya, oke. Ini hanya contoh itu ya, timbunan. Jadi Anda menimbun ini, Dik. Cuma pada saat timbunan ini itu kan ada tubuh jalan, tanah dasar, terus baru treknya di atas itu. Jadi nimbun ini harus diyakinkan dulu ini kondisi yang di bawah. Ini tanah lunak apa tidak? Jadi konsolidasi sudah berapa persen? Jadi baru ke tanah dasar baru digelar. Oh, di sini dikasih geotekstil misalkan. Oke, silakan monggo. Jadi ini hanya sebagai gambaran dia. Jadi Anda harus hati-hati ini syarat timbunan. Oke, Anda baca sendiri. Nah, kalau Anda lihat ini seringnya itu orang membuat sketsa itu nggak lengkap, deh. Seperti di PM pun nggak lengkap tadi, tapi terus didetailkan baru lengkap. Jadi di sini oke, Anda jangan tiru-tiru ini ya. Jadi di sini harus ada sabalas. Nah ini kalau ini itu ada dua kegagalan. Kegagalan karena ini sliding di sini dia, longsoran ke sini, sliding ya, atau dia turun deh. Jadi nanti orang geoteknik, Anda minta orang geoteknik menentukan ini konsolidasi ini bagaimana, masalah konsolidasi penurunan ini settlement bawah, menghitung oke. Kalau itu sudah oke, lalu ini ya sliding ini ya, jadi longsoran ini tebing ini nih, ya, tebing di sini longsoran. Wah Pak, kenapa harus seperti itu? Iya, Anda lihat Cipularang, Cipali, longsor dan sebagainya. Karena apa? Ya tadi kita harus melihat, kita kaji ini begini dulu, oke, aman, konsolidasi sudah aman, settlement berarti kurang, oke. Lalu yang berikutnya ininya bagaimana? Slope di sini kaitannya dengan kondisi tanah timbunan. Kalau tanah timbunannya ini ya oke, itu jadi ya. Jadi ini
Anda cek. Kalau ini sudah, sistem drainasenya bagaimana? Drainase itu ada drainase di permukaan, ada yang melintang. Yang melintang di sini, Anda harus hati-hati. Kalau gogos di sini, ini gogos begini, air keluar, ini ya akhirnya longsor. Atau ini begini, drainase yang di permukaan di sini, ini enggak betul. Airnya apa? Ya longsor juga. Itu ya, Dik. Jadi ini hati-hati, Dik ya. Ini hanya sebagai contoh. Ini Anda harus hati-hati begitu. Pertanyaannya, ini apakah ini harus kedap? Tergantung, Dik. Jadi tergantung, Dik. Jadi tergantung. Kalau ini timbunan ke sana, dia kalau nggak kedap ini ya masalah. Tapi kalau ini disalurkan tempat sini, di sini, itu bisa nggak? Bisa. Jadi ini sangat tergantung si desainernya. Jadi ini ada kuat dukung fondasi dan sebagainya. Nah, ini contoh, Dik. Ini longsor seperti ini. Ya tadi, Anda harus hati-hati. Itu ya, Dik ya. Ini hanya contoh ini. Ini yang sliding di sini, Dik, tadi. Oke. Ini Anda ngitung sendiri, oke lah. Itu saya nggak mau ini nanti di mekanika tanah Anda harus Anda dapatkan ini semua. Perbaikan tanah, oke, perbaikan tanah. Jadi orang katakan perbaikan tanah, wah geotekstil ini. Ini bisa Anda terapkan dengan catatan satu, di tubuh jalan sudah settle. Artinya apa? Konsolidasi sudah mencapai 95%, bukan tanah lunak lagi, jadi ya sudah. Jadi ini, kalau ini baru di ini. Kalau bawahnya itu masih tanah lunak, Anda belum konsolidasinya belum sampai 95%, Anda terapkan geotektil apapun itu pasti gagal, di. Jadi harus pakai vertical drain nantinya. Oke, nanti saya anukan dia. Oke, ini hanya saya menggunakan ini. Ini drainase, ini seperti ini. Ini hanya sebagai gambaran. Oke, ada ini drainase, oke, memanjang, melintang dan sebagainya. Oke. Jadi Anda baca orang nanti dari drainase itu untuk oke. Ini beberapa ya. Jadi Anda harus lihat ini ada terbuka dan sebagainya, Anda bisa lihat di aman bebas, di perancangan nanti dari jadi. Nah, Anda harus hati-hati nanti itu dengan kondisi yang ada di emplasement, Emplasement itu banyak peralatan-peralatan untuk wesel dan sebagainya itu yang jangan sampai ini drainase di sana bermasalah, terendam akhirnya menjadi masalah. Ini hanya contoh-contoh. Oke. Ini contoh ya dia, ini contoh ini bahwa vessel dia. Jadi ini jangan sampai ini terendam dia. Jadi pokoknya harus kering, permukaan itu harus kering. Nah ini kalau muka air tinggi kawasan, ini ada drainase bawah dalam rangka di sini, sehingga ini akan turun ke sana. Ya, jadi jangan sampai yang atas ini menjadi masalah. Kembali lagi, kalau Anda membuat sketsa seperti ini nggak tahu ini kenapa Sabalas tidak masuk. Ya, jadi saya juga heran. Ya, tapi oke lah. Ini sebagai gambaran drainase. Ini, jadi nanti Anda bisa membuat ini begini, lalu sini. Tapi di sini nanti ini ada apakah seperti ini? Ini bisa saja ini menjadikan ini bisa longsor. Jadi hati-hati ini dia. Jadi hati-hati kalau membuat seperti ini. Jadi dulu pernah dibuat seperti ini, tapi meresap begini, ini longsor sana. Mau ini ketutup, lalu melongsor ke sana, akhirnya menutupi sini. Ini hanya sebagai gambaran dia. Jadi harus hati-hati ya. Nah nih, sehingga dari sini, dari atas itu ada yang ke bawah di. Jadi kalau di sini itu ini mirip ini, nanti ditangkap di sini, nanti di sini ada masukkan ke bawah. Jadi kayak gini loh, Dik. Ini Dik, ini hanya sebagai gambaran. Jadi nanti ke sini salurkan ke bawah. Semuanya. Jadi tertangani di sini, Dik. Oke ya, Dik ya. Jadi ini hanya sebagai contoh. Ini kayak apa namanya
kalau ini di tubuh jalan yang timbunan yang cukup tinggi sehingga ada ini loh, ini penangkap, salurkan di sini ke sini, akhirnya ditangkap yang ada di bawah. Ya seperti inilah. Ini kan kelihatan ini dalam rangka nanti dari anan dari sini tertarik di bawah. Ini nanti ada saluran gitu. Ini contoh-contoh ya. Oke, saya kira ini kalau di emplasment ini memang kita harus kedap semua. Emplasment itu sebaiknya kedap. Jadi konstruksi kedap. Tapi kalau di luar emplasment itu bisa tidak kedap. Jadi ini saluran terbuka dan sebagainya. Nah, ini hati-hati deh. Ini banyak sekali ini membuat underpass menjadi kolam deh. Jadi nanti kalau underpass di sini kan muka air di sini ya. Ini nanti dimensi pompa, sistem drainase dan sebagainya berperan penting. Kalau ini terendam terus jadi kolam, kalau musim penghujan jadi kolam. Jadi ini dikasih ya karena sudah nggak bisa dilalui lagi. Jadi ini hanya hati-hati. Nah, kayak gini deh. Ini sangat bagus untuk lomba mancing deh. Lomba mancing. Jadi kalau musim hujan udahlah masuki bawal terus di lomba pancing itu ya. Karena apa? Ini desainernya hidrologi drainase itu ya mungkin salah di dalam prediksi atau desainnya. Yang salah ini siapa? Nanti yang disalahkan alam, cuaca ekstrim. Nah, cuaca ekstrim itu harus dideteksi ya, tergantung tadi optimis, lalu pesimis dan sebagainya. Jadi harus ada ini dari hasil sejarah dulu itu ada cuaca ekstrim begini. Jadi diberi kemungkinan seandainya cuaca ekstrim harus begini, kalau itu tidak ini seperti ini. Jadi Anda harus lihat, nanti tinggal dibuat suatu keputusan. Jadi ini hanya sebagai gambaran. Oke ya. Ini mendesak KPK untuk usut praktek. Nah, repot tadi. Paham ini? Ini hanya sebagai gambaran. Ini banyak yang dipas. Ini hanya sebagai contoh. Oke. Ini hanya sebagai contoh. Oke. Dari situ, guys. Saya kira itu mungkin ada yang bertanya. Halo. Jadi nanti ini hanya saya ingin sebagai contoh gini. Bentar, ini saya contohkan ini. Ini supaya ini. Oke. Saya view full screen, saya share screen ini. Ini contoh itu ya. Jadi ini nanti ini kemarin yang mahasiswa yang kelas D ya. Ini saya suruh ini D. Saya itu ini D. Jadi ini peraturan kereta api. Saya membuat terus ini D. Jadi saya berusaha Jadi kalau Anda lihat nanti Anda bisa melihat itu kalau katakanlah ini D. Mungkin ini standar perancangan. Kelihatan nggak, Dik? Halo? Terlihat, Pak. Oke. Ini contohnya, Dik. Dengan adanya internet sama laptop ya, komputer begitu, saya saya tuh tak gawe ini, Dik, standar-standar perancangan. Apapun saya masukkan di sini, Dik. Biar takon apa wae ono kabeh nang kene, Dik. Karena apa? Saya meyakini kalau otak saya terbatas. Dengan adanya laptop ini, kita gowo-gowo di kebetulan ini kan saya ini sebentar lagi ini saya harus lihat stasiun-stasiun. Kalau kemarin saya di Jawa Tengah, Daop 4 itu saya ada 6 stasiun saya tinjau. Ini sekarang ini nanti sampai hari Jumat ya, Kamis malam itu saya tinjau ke arah Jawa Timur.
Solo, terus ke Jawa Timur itu, lihat stasiun-stasiun. Nah, ini nanti saya ini Anda mau apa ada masalah apa namanya bandar udara, masalah opo no kabeh di bugi dan sebagainya kaitannya ke cakar ayam, sopir opo pi ono kabeh. Contoh-contoh juga ada misalkan di ID bandar udara ya, di ID jalan rel dan sebagainya. Ini hanya sebagai gambaran di ini ada semua. Lalu saya buat di sini, sehingga kalau ada pekerjaan, saya tinggal cukup kok ini di paham gitu ya. Jadi adalah di sini bahkan ini kaitannya lingkungan ya ada lagi ISOM dan sebagainya. Ya. Ini hanya sebagai contoh itu ya. Semua ada kereta cepat, AST dan sebagainya ada speed train. Bahkan saya punya yang namanya animasi yang Jakarta Surabaya mungkin yang punya mungkin saya waktu itu. Belum ada yang punya, yang dosen itu belum ada. Itu saya berikan ke mahasiswa juga ini loh untuk memberi motivasi, nggak tahu sekarang sudah pada punya mungkin. Ini hanya sebagai contoh deh. Jadi apa-apa ono kabeh deh. Jadi ini hanya lingkungan, kursus media ada dan sebagainya. Ini hanya contoh di majalah KA yo. Tak kalau bawa kabeh deh, master plan dan sebagainya. Materi kursus KA luar negeri ada semua. Jadi Anda harus hati-hati itu bahwa otak kita itu terbatas. Sehingga kita masukkan, pas Anda browsing ini ada bagus, masukkan aja di situ, di folder. Jadi, opnam ini dan sebagainya. Ini hanya sebagai contoh deh. Jadi ini salah satu supaya Anda itu apa namanya ini pelaksanaan coba ini pelaksanaan termit, misalkan ke arah termit ya, wakah banget deh. Ini ada penting dan sebagainya. Rapopo deh, begitu Anda punya waktu, Anda deh, instruksi jalan, pelatihan profesi, mata rumija, pemeliharaan ini ada semua deh ya. Peraturan menteri ini yang tadi deh ya, ini yang wakah banget tadi. Terus apa lagi? Jadi ini hanya contoh. Peraturan Permen PU apa lagi? Ini ada ini misalkan. Oh, sertifikat persyaratan teknis. Oh, ini ada nih permen ini. Ada semua deh. Nanti kita update kalau yang baru. Ini hanya sebagai contoh. Jadi ini hanya potensi angkutan KA dan sebagainya. Ini hanya sebagai gambar akeh banget deh. Ada railway safety, crossing grid, dan operation dan sebagainya, standar. Oke, jadi ini contoh-contoh di bahkan railway code untuk luar negeri ya. Jadi luar negeri ada sendiri. Nanti tinggal kita akan menghadap kemana. Semua ada semua. Jadi saya minta dengan sangat jadi ya. Ini semua. Jadi Anda di sini kalau ini hilang, aku ya judek deh. Tapi saya punya backup ya di backup hard disk ya, lebih dari satu ya. Karena ini merupakan deh. Oke gitu. Jadi ini hanya sebagai gambaran itu. Lalu saya ingin memberikan Anda contoh ada ya. Ini ada lagi. Ini kontes. Oke, saya ini hanya sebagai gambaran deh. Jadi ini sebagai gambaran nanti Anda itu misalkan ini akan di kelayakan. Nanti misalkan pengembangan angkutan kereta api batu bara misalkan Tanjung Enim ini deh. Jadi ini hanya berperanjang pemahaman dan sebagainya, kita harus bisa melihat ini contoh. Jadi stasiun Kertapati ini sebagai contoh nanti mau dihubungkan kemana,
Ini dengan di sini letak, misalkan ini berapa kilo dan sebagainya. Ini nanti ada gambar-gambar ini, ada apa? Analisa yang harus Anda lakukan itu apa? Ini ada contoh ya, Dik. Apa yang harus dilakukan, Dik? Jadi ini contohnya itu ini ada peta-peta yang harus Anda dapatkan. Karena menentukan trase itu tidak mudah, Dik. Ada peta geologi, peta topografi, status kepemilikan lahan. Gitu. Ini harus punya peta citra satelit. Sekarang ada Google ya, kita pakai Google. Oke. Lalu ada yang namanya ini di pekerjaan tanah tadi, sondir, tangan, CPR, akurat dan sebagainya. Ini. Lalu melakukan kajian kelayakan dan sebagainya, simulasi. Nah ini akan menjadi satu kesatuan nanti. Anda harus bisa. Gitu. Jadi uji coba, Anda lulus A, bisa enggak ya mengerjakan ini? Berarti kalau enggak, berarti lulus Anda itu nanti kalau Anda bekerja, wah Anda mengatakan saya dapat apa? Tapi kalau diimplementasikan, oh ternyata baru sekuku gitu ya. Bahan kuliah yang Anda kuasai itu baru satu kuku lah gampangannya itu ya. Jadi masih sedikit sekali harus kembang, sehingga saya minta Anda berusaha untuk mencari di luar itu dia. Ini hanya contoh. Ini contoh. Ini undang-undang dan sebagainya. Nah ini nanti perancangan itu ada ini di ketua tim rencana, ada ahli jalan, jembatan, kereta api, ada ahli infrastruktur, ada finansial, sinyal dan sebagainya. Kita kira itu ya, Dek. Oke. Jadi ini hanya sebagai contoh ini. Jadi ini teknologi, trase dan sebagainya. Ya nanti saya kasih di contoh ini, Dek. Ini contoh. Ini kapasitas lintas, nanti harus bisa lihat. Nanti juga harus belajar di sini, ya. Nanti ada stasiun dan sebagainya. Oke, ini hanya sebagai gambaran, deh. Kita harus lihat KPK. Ini KPK nanti pergerakan kereta api, ya, ini jadwal. Ini contohnya. Ini. Nanti keterkaitan dengan jaringan secara total. Ini hanya sebagai gambaran. Oke. Saya kira gitu ya, Dik, ya. Jadi untuk kuliah hari ini saya cukupkan sekian dulu. Nanti tolong Mas siapa tadi? Mas Galan ya? Mas? Halo? Iya, Pak. Gawe grup ya, Mas? WA grup. Nah, nanti tak kirim ke situ bahan-bahan apa? Bahan-bahannya tak kirim ke situ, nggih? Oh iya. Boleh minta nih ya, Pak, nomornya? 081. Sebentar, Pak. 081 126 126 72 72 81 nggih. 81. Nggih. Oke. Siap. Jadi nanti kita diskusi di situ. Kalau misalkan nanti bahan kuliah tak kirim, kalau Anda mau bertanya boleh silakan ya. Selama saya ada waktu ya, itu akan saya tanggapi. Misalnya Anda bertanya, Pak, gini Pak, ada yang kurang jelas dan sebagainya. Oke. Nggih, gitu nggih. Siap, Pak. Oke. Nggih, makasih saya akhiri Dian. Assalamualaikum.